Pernah kebayang nggak kalau sebuah strategi dari lapangan bisbol, iya, bisbol, dan film Hollywood ternyata bisa mengubah cara negara kita dijalankan? Nah, kali ini kita bakal bedah ide yang kedengarannya radikal ini. Yuk kita mulai. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Gimana kalau pemilihan dan evaluasi menteri-menteri di kabinet itu udah nggak lagi soal lobi-lobi politik, tapi murni kayak manajer tim olahraga yang cuma peduli satu hal aja, menang. Kemenangan buat rakyat, tentunya. Menarik kan? Nah, ini dia pergeseran paling dasarnya. Fokusnya tuh bukan lagi soal gengsi, soal persepsi, kayak nama besar atau dari partai mana, tapi murni soal performa. Sesuatu yang bisa diukur, objektif, dan ya, nggak bisa dibantah. Apa itu? Data. Oke, supaya kita benar-benar ngerti gagasannya, kita perlu mundur sedikit, balik ke akarnya. Ini tuh kisah nyata dari dunia olahraga yang saking kerennya sampai diangkat jadi film. Judulnya Moneyball. Jadi inti cerita Moneyball ini simple banget. Ada tim bisbol namanya Oakland A's yang nggak punya duit buat beli pemain bintang. Nah, manajernya, si Billy Beane, nekat ngelakuin hal yang waktu itu dianggap gila. Dia cuekin reputasi pemain dan malah berburu pemain yang didasarin sama statistik-statistik tersembunyi yang sering diremehin sama tim lain. Nah, di sini kelihatan banget kan perbedaannya. Di satu sisi, ada cara tradisional yang ngandelin insting, subjektif, dan pastinya mahal. Di sisi lain, ada metode Moneyball, efisien, objektif, dan pinter karena fokusnya ke data. Mereka rekrut pemain yang mungkin kelihatannya nggak meyakinkan, tapi statistiknya, wow, luar biasa. Dan hasilnya, mereka mencahin rekor kemenangan dengan budget yang super minim. Jadi, pelajaran utamanya tuh simpel banget. Di lapangan yang nentuin kemenangan itu angka, bukan nama besar di punggung seragam. Oke, sekarang coba kita tarik logika keren ini ke dunia yang jauh lebih rumit, kabinet pemerintahan. Nah, kita coba terapin logika ini ke kabinet kita. Sering banget kan, kabinet kita itu diisi sama nama-nama besar, kayak tim sepak bola Galacticos gitu. Tapi pertanyaannya, tim bintang ini beneran menang nggak buat rakyat? Dan gimana cara kita ngukurnya? Nah, ini dia masalahnya. Selama ini, cara kita ngevaluasi menteri itu seringnya kejebak di hal-hal yang, ya, kurang tepat. Kita cuma lihat laporan administrasi yang tebal-tebal, atau seberapa sering mereka muncul di media, atau mungkin yang paling parah, cuma dinilai dari kemampuannya ngejaga stabilitas koalisi. Padahal kan, pertanyaan yang paling penting itu harusnya sederhana banget. Statistik apa yang udah dia ubah buat bikin hidup rakyat lebih enteng? Harga sembako turun nggak? Ngurus birokrasi jadi lebih cepat nggak? Nah itu yang harusnya jadi rapor mereka. Tapi kenyataannya gimana? Seringkali kita nggak tahu jawabannya. Data performa yang asli itu kayak terkubur di tumpukan laporan yang ribet, atau lebih parahnya lagi, emang nggak pernah dibuka buat kita, buat publik. Terus, solusinya gimana dong? Kalau masalahnya adalah evaluasi yang nggak jelas, ya jawabannya adalah kejelasan. Kita butuh ukuran yang tajam dan bisa dihitung. Nah, di dunia profesional, ini tuh namanya Key Performance Indicators, atau ya KPI. Prinsipnya simpel banget. KPI ini bukan buat para ahli atau analis doang. Indikatornya harus bisa dimengerti sama semua orang, bahkan sama tukang ojek sekalipun. Jadi, kita semua bisa lihat papan skornya dan tahu persis, oh, menteri ini kerjanya benar, atau wah, yang ini gagal. Nih, biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misalnya Menteri ESDM, KPI-nya bisa beban subsidi turun 15% di tahun pertama, atau kapasitas energi terbarukan nambah 1000 MW per tahun. Atau Menteri Perdagangan, targetnya harga 5 bahan pokok stabil, inflasi di bawah 3%. Atau kalau ada kelangkaan barang, harus ditanggapi maksimal 72 jam. Jelas banget kan? Spesifik dan bisa diukur. Oke, KPI-nya udah ada nih. Terus gimana caranya biar ini beneran jalan dan nggak jadi pajangan doang? Nah, jawabannya ada di sebuah mekanisme transparansi total. Sebut saja, kartu skor publik. Caranya gini, simpel aja. Pertama, KPI-nya diumumin ke publik dari hari pertama menjabat. Kedua, perkembangannya diupdate tiap 3 bulan di website yang semua orang bisa lihat. Ketiga, evaluasi dari presiden itu ya berdasarkan data ini, bukan bisik-bisik politik. Dan terakhir, yang paling penting, reshuffle kabinet jadi murni evaluasi profesional, bukan lagi drama politik. Coba bayangin deh betapa kuatnya posisi seorang presiden kalau bisa ngomong kayak gini. Data itu jadi semacam tameng objektif buat melawan tekanan politik. Keputusan jadi nggak lagi soal ini orangnya siapa, tapi murni soal dia ngasih hasil apa buat negara. Jadi, intinya, sistem ini mengubah total wajah reshuffle. Dari yang tadinya drama politik penuh intrik, jadi evaluasi kinerja yang profesional.
Persis kayak di perusahaan atau tim olahraga. Performa nggak nyampe target, ya maaf, Anda diganti. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih ini semua penting? Apa dampak terbesarnya kalau pendekatan Moneyball ini beneran kita terapin? Setidaknya ada 3 prinsip utama di sini. Pertama, loyalitas para menteri itu jadi ke target, bukan lagi ke tuan atau patron politiknya. Kedua, transparansi ini justru jadi pelindung buat menteri yang kerjanya benar, jadi nggak gampang diserang isu politik. Dan yang terakhir, tujuan akhirnya ya satu, efisiensi, hasil yang maksimal buat rakyat. Pada akhirnya, ya pilihannya ada di kita semua. Kita mau negara yang dikelola pakai perasaan dan kompromi politik, atau negara yang dikelola pakai data dan bukti nyata di lapangan. Karena ini bukan cuma soal statistik loh, ini soal masa depan pemerintahan yang jauh lebih akuntabel dan efektif. Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.